Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video pada jam 8 malam nanti kami analisa beberapa saham di satu grup saham yang terpantau satu minggu ini mulai bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten juga yang mulai mencoba bangkit dari downtrendnya dan ternyata akan melakukan buyback saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Telkom yang pada perdagangan hari Kamis kemarin masih naik 2% lebih ke harga 2.550. Hari Rabu kemarin memang Telkom baru kita analisa secara teknikal memang sudah mulai membaik karena mencoba beri garis EMA 50 dan bisa kita lihat pada perdagangan hari Kamis sudah terkonfirmasi garis EMA 50 di harga 2.470 terlewati. Tapi karena candle hari Kamis tidak begitu oke, sempat menyentuh resisten di sekitar 2.650 tapi penutupan kembali ke sekitar harga 2.550. Jadi saat ini masih berada di zona sekitar 2.500 sampai 2.550. Tapi garis EMA 50 saat ini sudah terlewati dan berubah menjadi support. Sehingga secara pergerakan saat ini Telkom masih membentuk high low. Dan memang kalau pemberitaan kemarin bahwa Telkom akan buyback saham senilai 3 triliun. Tapi untuk aksi buyback saham ini baru akan diajukan pada saat RUPS yang dijadwalkan tanggal 27 Mei. Dan rencananya akan dilakukan buyback dengan jangka waktu paling lama 1 tahun setelah pelaksanaan RUPS. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini, asing terpantau pada perdagangan terakhir ini masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dalam satu minggu ini asing terus masuk akumulasi. Asing sempat keluar tanggal 10 dan tanggal 11, tapi bisa kita perhatikan dari akhir Maret sampai awal April ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk Telkom secara teknikal sudah mulai membaik. Saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2.650 sampai garis EMA 150 di sekitar 2.700. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Telkom, misalnya lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar 2.500 sampai garis EMA 50 untuk buy on supportnya. Dengan target tetap saat ini di sekitar 2.650 sampai sekitar 2.700. Karena jika terpantau mencoba bring masih gagal, tetap Telkom masih akan sideways. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat sempat beberapa kali berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi belum berhasil melewati garis EMA 150 dan kembali melemah. Atau teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Jika terpantau mencoba break gagal tapi masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, itu masih bisa di hold untuk trend jangka menengah. Tapi apabila teman-teman mau trade jangka pendek atau mau swing, pertimbangkan untuk jadikan 2.650 sampai garis EMA 150 untuk target swing atau target take profit jika terpantau Telkom masih kesulitan untuk melewati target harga ini. Selanjutnya kita lihat Indosat. Indosat juga saat ini mulai membaik, satu minggu ini masih terus bergerak naik dan kenaikan hari Kamis 8% lebih ke 1735 membuat Indosat mencoba untuk beri garis EMA 50 sampai 1750. Tapi dari data broker summary jika kita perhatikan, asing terpantau malah keluar setelah sebelumnya terus masuk akumulasi. Jadi broker summary terpantau untuk average-nya sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi di top one broker ini terpantau ada distribusi besar. Tapi Indosat secara teknikal memang saat ini belum terkonfirmasi beri garis EMA 50 sampai 1700. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba pantau, menurut saya masih bisa coba pantau saham Indosat untuk buy on breakout. Jadi wait and see dulu, lihat apakah minggu depan Indosat berhasil break garis EMA 50. Jika terpantau gagal break, menurut saya lebih oke adalah tunggu di sekitar zona 1.500 sampai 1.600. Jadi apabila gagal break, lebih oke tunggu Indosat terkoreksi kembali ke sekitar 1.500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound dari 1.500, baru lebih oke untuk buy on support di sekitar 1.500. Selama Indosat kuat di atas 1.500, minimal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Tapi jika terpantau Indosat melemah, menembus garis EMA 50 dan takutnya menembus 1.500. Jika 1.500 tembus, maka cara pergerakan Indosat masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Sehingga secara teknikal masih ada potensi untuk kembali bergerak downtrend jika gagal bertahan 1.500. Jadi untuk yang sudah punya bisa jadikan 1.500 untuk trailing stop. Yang ingin coba entry bisa wait and see untuk buy on breakout atau tunggu di support 1.500 untuk buy on support.
Oke, selanjutnya kita lihat saham XL. XL jika kita bandingkan dengan Telkom dan Indosat, XL tidak seoke Indosat dan Telkom. Karena XL saat ini terkena dividend trap, turun di bawah garis EMA 50-150. Dan sekarang jika kita perhatikan supportnya ada di sekitar 2150, sedangkan resisten terdekat ada di sekitar 2230. Dan di atasnya juga jika kita perhatikan masih ada resisten EMA 150 di sekitar 2250. Jadi secara teknikal untuk XL tidak begitu oke, walaupun saat ini XL akan merger dengan Friend. Dan pada perdagangan hari Kamis kemarin juga candle tidak begitu oke. Dan jika kita lihat broker summary pun untuk XL, bisa kita perhatikan asing kembali keluar setelah sebelum juga masuk. Dan penurunan hari Kamis 0,45% terpantau masih ada distribusi. Sehingga saya lihat XL minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke support 2150. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham XL, menurut saya saat ini bisa wait and see di sekitar 2150. Jika teman-teman minggu depan XL terkoreksi mengetes target harga ini, masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba spekulatif buy jika daerah support ini, tapi jadikan harga 2200 sampai 2230 untuk target swing jangka pendeknya. Jadi tetap pertimbangkan untuk trading jangka pendek saja, karena bisa saja ini hanya teknik rebound sementara. Setelah XL malah lanjut turun menembus support 2150 dan melanjutkan downtrendnya menuju harga 2100 sampai 2080. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Kasih telah menonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.